Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi sama Bapak ya. Untuk MO1 ya. Oke, baik, MO1 sekalian untuk mata kuliah MO1. Iya, untuk peramalan ya. Peramalan kemarin adalah peramalan single moving average. Sekarang yang Bapak cari adalah pakai apa ya? Single exponential smoothing. Kalau single exponential smoothing ya, kita Bapak anukan dulu. Caranya nggak terlalu susah sih. Ya, tadi Bapak lihat dulu. Oke. Dia hanya tinggal mengkalikan saja. Penerapan metode exponential smoothing. Oke, kemarin yang paling gampang. Oke, bentar. Ya, kepencet terus. Assalamualaikum Pak, saya cutting Pak. Oke, oke baik. Waalaikumsalam Jono, terima kasih ya. Iya Pak. Oke, Jono sudah ada, cutting sudah siap. Ya, untuk peramalan kemarin ada peramalan untuk metode yang gampang. Nah, ini untuk yang secara exponential smoothing sebenarnya nggak terlalu susah sih. Hanya tinggal contoh ada perkaliannya saja. Dia ada 0,1, kemudian ada lagi 0,2 dan macam-macam ya, sesuai dengan alfanya. Jadi sesuai dengan alfanya, dia nanti akan dihitung. Nah, jadi contohnya ini adalah alfanya 0,1, maka dilihat 10.000 unit, kemudian berapakah peramalannya ya. Nah, ini. Jadi untuk peramalannya adalah 10.000, kemudian lanjutannya ini dia untuk yang bulan permintaan adalah bulan Januari 10.000 unit. Namun kenyataannya permintaan aktual pada bulan Januari tersebut hanya 9.000 unit. Berapakah perkiraan Februarinya? Ya ini bukan ini exponential smoothing. 0,2, bukan ini exponential smoothingnya. Alpha sama dengan 2 per n min 1. Bila data tersebut terdiri dari 9 bulan, maka alfa yang diperoleh atau perhitungannya adalah 2 per n tambah 1. Berarti kalau 12 bulan, berarti adalah 2 per 13. Ih, banyak. Ya, bentar, Bapak ingat-ingat dulu. Oh, ini adalah data sebelumnya dengan data sekarang ya. Jadi sebelumnya sama data sekarang, nanti Bapak ingat dulu.
kertas. Oke, kertas sudah ada semua. Nah, jadi nanti berkaitan pada kelompok ya. Nanti habis ini adalah per kelompok. Ya, pulpennya macet lagi, macet lagi. Oke, sudah ini. Berarti untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian ini kemarin 8, 9, 7, 10, 8. Ya, ini menjadi 8, 9, 7, 10. Berarti kalau untuk alfanya 0,1 berarti bukan begini ya tuh. Kayaknya lain ini. Dia ada 0,1 sama 0,9. Bukan ini. PDF-nya cara jurnal, banyak kan jurnal. Ini harus PDF. Iya, oke, baik. Karya Bapak lihat dulu ya, karena Bapak nggak hari ini tidak punya bahan ininya. Ini data aktual, kemudian untuk alfanya (0,1). Nah ini betul nih ya, 0,1 kemudian dikalikan 50, kemudian 1 dikurangi 54, maka ada dapatnya segitu. Itu untuk F2. 50 dan 51. Oh iya betul, berarti kan dia 54 itu yang sebelumnya. Kemudian habis 54, 50. F3-nya adalah 53,6. Oh iya, oke, paham. Bentar aja ternyata. Berarti ini yang pertama saja dipakai, terus yang keduanya tidak dipakai. Bentar ya. Untuk eksponensial itu ada yang dikatakan 0,1, kemudian 0, apa ini kan dulu. Ya, jadi ada alfanya. Ya, ada alfa. Dia 0,1 kemudian sampai dengan 0,9. Ya. Alfanya adalah 0,1 sampai 0,9. Ya. Ya, kemudian untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, kemudian yang di sini salah ya. Jadi kita hanya menggunakan hanya satu dulu. Nah, jadi ini bukan dibuat seperti ini. Jadi untuk satu dulu untuk mendapatkan forecasting selanjutnya. Ya. Cara untuk pembuatan forecasting selanjutnya adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah data yang awal
Ini data awal ya. Ini data awal, 0,1 dikalikan data awal ditambah 1 dikurang 0,1 dikurang 0,1 dikalikan data yang forecastingnya. Nah, ini data forecasting ini ya. Nah, jadi 9 dikalikan 0,1 nih. Ya, 9 dikalikan 0,1 ditambah dengan yang tadi. Nah, ini ya. Untuk kita dapatkan ada forecasting yang kedua. Berarti ya, jadi 9 dikalikan 0,1 ditambah 1 dikurang 0,1 dikalikan dengan 8. Ya. Jadi untuk mendapatkannya, maka didapatkan ini 9 dikalikan 0,1, berarti kemudian ini tambahkan 1 dikurangi 0,9. Ya. Sama seperti yang di sini ya. Jadi 0,1 dikali data yang awal ditambah ini data yang keduanya. 54. Kenapa dapat dari 54? Nah, ini datanya, data awalnya. Nah, 54 itu data awal. Oh. Tinggal 20%. 54 data awal. Berarti data awal itu adalah yang kedua ya. Data awal itu data yang kedua. Sedangkan data yang pertama, pertama tadi, nih, itu kita taruh yang di terakhir. Ini data pertama kita taruh terakhir. Data yang kedua, 50, itu kita taruh yang di ini depan ya. Jadi 50 karena dia adalah data yang kedua. Nah, ini ya. Ini 54, 50. Berarti data yang kedua ditaruh ke depan, data yang pertama ditaruh di belakang. Nah, jadi yang seperti ini ya. Nah, ini dikalikan. Nah, kita coba kalikan dulu. Oke, kalkulator. Kita buat miring dulu. Ya, 9 0,1 dikali 9 ditambah kurungnya 2 kali ya. 1 dikurang 0,1 tutup dikali 8. Ya, gitu ya. Jadi 0,9 ini ada data kedua. Data pertamanya 8. Ya. 0,1 dikali 9 kemudian ditambah 1 dikurangi 0,1 kalikan 8. Alfanya ada 0,1 ya. Maka kita dapatkan adalah 8,1. 8,1 maka ditaruh di selanjutnya lagi. Nah, baru kita masukkan kembali. Masukkan kembali adalah yang data keduanya, data awalnya kita taruh di depan. 7 dikali 0,1 ditambah 1 dikurang 0,1. Ini kurungnya dibuat begini ya. Baru dikalikan 8,1. Kalau didekatkan nggak terlalu jelas ya. Tapi kenapa kalau ini jelas banget? Nah, itu. 7 dikali 0,1 kemudian 1 dikurangin 0,1 dikalikan sama 8,1 ya. 8,1. Nah, kita dapatkan berapa? Kita kembalikan lagi ke awal. Ini
Coba kita kembalikan lagi ke awal, bisa nggak? Nggak bisa. Oke dah, kita ulang kembali aja. 7 dikali 0,1 kurung ditambah kurung 2 kali 1 dikurang 0,1 ya. Kemudian dikali 8,1, data yang keduanya, data forecastingnya ya. 7 kemudian 8,1, 7 dikali 0,1, 1 dikurang 0,1, 8,1, maka kita dapatkan adalah 7,999. Hampir ke 8 juga ya, sama sebenarnya, hampir sama. Nah, sekarang data yang selanjutnya bulan April adalah 10 dan 7,999, tetap ya seperti biasa. Jadi kita masukkan kembali 10 dikalikan 0,1 ditambah 1 kurang 0,1 dikali 7,99. Masukkan lagi 0,1 dikalikan 10, data pertamanya, kemudian ditambahkan 2 kali kurung, masukkan 1 dikurangi 0,1, kemudian masukkan dikalikan dengan 7,99, tutup kurung ya. Oke, dapatnya 8,191. Alfa itu sebenarnya tidak ini ya, kita menggunakan alfa itu supaya yang paling dekat sama apa sih, nanti kita coba untuk alfa yang paling mendekati error yang terkecil ya. Jadi alfa itu boleh menggunakan dari 0,1 sampai 0,9. Nah ini ya, dari 0,1 sampai 0,9 ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan adalah yang seperti ini ya. Nah, baru kita cari adalah bulan April, bulan Mei, berarti Juni. Juni ini seperti bagaimana caranya? Nah, kita dapatkan tadi sudah selesai ya. Karena kita sudah tidak ada untuk bulan Juninya, maka kita forecastingnya sama seperti yang tadi juga ya. Nah, 8, masukkan tadi itu 9. Yang paling mendekati adalah alfanya. Jadi kalau misalnya 8, masukkan, oh ini kita masukkan dulu ya. Nah, ini 8, tadi kan sudah ya. Ini kita masukkan 8 dikalikan 0,1 ditambah 1 dikurang 0,1 dikalikan 8,919. Ini 19 ya, 191. 191 ya. Oke, kita kembali lagi. 8 dikalikan 0,1 tutup kurung ditambah tutup kurung 2 kali 1 dikurang 0,1 ya, baru dikalikan dengan hasil yang tadi 8,191 tutup kurung. Ya, hasilnya ada 8,17172. Nah, ini adalah hasil bulan Juni. Ya, jadi bulan Juninya sudah ada forecastingnya. Itu ya. Nah, ini nanti Bapak akan ngasih kalian adalah ada 4. Jadi ada kemarin kan kelurahan ya. Ada kelurahan itu ada 4. Tahunnya ada tahun 2010, 2010, 2014, 2015, dan 2018. Nah, ini hanya 4 saja. 4 data ini yang kalian harus forecasting per kelurahan. Per kelurahan, per kecamatan. Ya, jadi sebentar Bapak carikan dulu.
Oh, foto. Oke. Ya, ini ya. Jadi untuk perkelurahannya itu ada Kelurahan Palaran sampai dengan Sungai Pinang, ini adalah jumlah penduduknya. Nah, ini 2010, 2014, 2015, dan ini adalah yang 2018. Ya, jadi ini yang nanti kalian cari 2018, sesuaikan sama ininya. Dimasukkan. Berarti untuk mencarinya gimana? Carinya berarti per kecamatan. Nah, per kecamatan dulu. Jadi 2010, 2014, 2015, 2018 ya. Kemudian yang Bapak cari adalah 2000 selanjutnya ya. Jadi anggapannya bahwa dari data-data ini kita bisa tahu ada 2021. Walaupun tidak urut nggak apa-apa. Bapak ingin kalian mengerjakan yang seperti ini. Nah, untuk yang datanya contohnya seperti ini tadi. Data untuk forecastingnya. Nah, ini data awal. Data awalnya masukkan. Contohnya 8, 9, kemudian 7, 10. Nah, 2021 nanti ya. Baru kalian buatnya adalah yang sesuai tadi. Alpanya. Alpa yang mendekati dengan tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya Bapak saya mengambil alpanya boleh untuk minimal adalah 3 ya. Jadi 0,1, 0,2, 0,3 itu diperbolehkan. Jadi nanti dibuat 0,1 dulu. 0,1 dipergunakan baru dimasukkan dulu ya. Nah, dimasukkan 0,1-nya berapa? Kalau data awal ini langsung secara tidak langsung dia langsung masuk pada forecasting yang pertama. Nah, dari forecasting pertama baru dikerjakan. Kalau misalnya 0,2 berarti sama seperti tadi. 9 dikali 0,2 kemudian ditambah 1 dikurang 0,2 dikalikan data yang keduanya forecastingnya, maka dapatnya nanti di di tahun 2015 dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak mencari untuk 0,1, 0,2 dan 0,3 ini sebenarnya mencarinya adalah yang terbaik dulu. Boleh menggunakan hanya satu saja dulu. Satu contoh. Jadi contohnya misalnya pakai kelurahannya kelurahan Palaran gitu ya. Itu boleh, silakan. Nah, ini ya. Jadi boleh menggunakan kelurahan Palaran atau yang mana aja terserah. Yang pasti setelah nanti didapatkan, maka dia akan menggunakan hanya item tertentu itu saja. Jadi kalau misalnya 0,1 ya 0,1, 0,2 ya 0,2 atau 0,3. Hanya satu kali saja untuk mencoba minimal 3 perhitungan tadi. Yang dicari adalah seperti kemarin. Nah, kita masukkan dulu seperti kemarin kan. Ini ya. Oke. Nah, seperti kemarin ini sama ya. Jadi kalau untuk yang Januari, Februari, Maret, Januari, Februari maka larinya ke Maret. Nah, sama untuk mencari error absolut dan error kuadratnya. Nah, kalau untuk yang tadi, nah ini ya. Ini kita sudah dapatkan ininya, datanya ini kan. Nah, data ini kita buatkan tadi tuh untuk masukkan kembali di sini. Supaya tidak susah. Oke. Dilipat aja. Ya, tidak ribet. Data untuk BPS ya. Oke. Baik, itu adalah Februari, Maret, April, Mei. Nah, sekarang Bapak ini dulu supaya kalian bisa ini ya. Bapak tuliskan dulu. Repot kalau nggak ada whiteboard. Januari,
Februari, Maret, April, Mei. Pertama 8, 9, 7, 10, 8. Otomatis yang pertama menjadi forecasting di bulan Februari. Kemudian tadi sudah dapat 8,1, 7,99, 8,191. Nah, ini mencari adalah errornya dulu, baru absolute error, baru error kuadrat. Ditambahkan jumlahnya adalah, nah itu ya jumlahnya, baru rata-rata. Ini nggak susah kok. Oke. Terbang-terbang lagi. Nah, ini ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Mei aja. Kemudian dibuatkan adalah error, absolute error dan error kuadratnya. Sama persis ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah yang kemarin, nih, yang kemarin ini ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi 9 dikurangi forecastingnya. Jadi 9 dikurangi forecasting. Berarti di sini adalah 9 dikurangi 8 adalah 1. 7 dikurangi 8,1 adalah 0, berapa? 7 dikurangin 8,1 minus 1,1. Kemudian 10 dikurangin 7,9, 2,1. Kemudian 8 dikurangin 8,191 minus 0,191. Kita absolutkan 1, 1,1, 2,1, 0,191. Kemudian kita kuadratkan 0,191 dikalikan 0,191 adalah 0,0365. Kemudian 2,1 dikalikan 2,1, maka hasilnya adalah 4,41. 1,1 dikali 1,1, 1,21, ini 1. Total seluruhnya dari belakang dulu ya. Tambah 1 tambah 4,41 tambah 0,0365, 6,656 ya. Ini boleh 6,6 aja karena di sini sudah 6. Kemudian yang absolutnya adalah 1 tambah 1,1 tambah 2,1 tambah 0,191, 4,391. Kemudian yang ini ya, ini sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah 2 ini. Nah, kita buat rata-rata ya. Jadi dibuat rata-rata dibagi 4 karena data yang di atas ada 4 ya. 1,09 berarti karena dia ada 7-nya di sini, ini naik ke atas, ini berarti 1,1 ya. Kemudian 6,66 dibagi 4, 1,67 ya. Ini 1,1 nggak ada.
kemudian ini 1,67. Nah, baru dibuatkan adalah yang alfanya. Jadi kalau misalnya ini adalah error, absolute error, kemudian error kuadrat, ya. Ini ada alfanya. Alfanya yang berapa? 0,1. Maka kita masukkan adalah 1,1, 1,67. Kalau 0,2-nya kemudian 0,3, ya, baru kita carikan adalah yang terkecil. Ini contohnya adalah 0,9, 1,4, ya. Kemudian ini adalah 1,2, kemudian ini 1,5, maka yang paling kecil adalah 2. Berarti diambil adalah forecasting yang menggunakan 0,2 dan ini baru dikerjakan keseluruhannya, ya. Jadi dikerjakan keseluruhan adalah hanya menggunakan 0,2. Jadi ambil satu sampling saja dari data ini, ya, dari data ini mau dipakai ada Palaran atau sama Dakota, ini ada macam-macam. Satu sampling saja baru dikerjakan adalah yang menggunakan 0,1, 0,2, 0,3 atau setelahnya sampai 0,9. Minimal 3. Ya, ini 0,1, 0,2 sampai 0,9. Semakin banyak sampai 0,9 maka nilainya akan semakin baik. Kalau yang normal saja 0 sampai 0,3 ya sesuai dengan standar yang biasa, ya. Yang di forecasting ada data yang dari BPS, ya. BPS, kemudian setelah itu baru kalian cari untuk perubahan tempatnya. Nah, sesuai sama data yang awal, ya. Kemarin yang Bapak minta adalah apa? Dari kantor pos. Nah, kantor pos, kemudian data kalian pertama, itu yang pertama, kemudian dapat forecastingnya, ya, forecastingnya dapat, maka dicarilah adalah yang 2021 yang tadi Bapak bilang. Nah, 2021 datanya, nah baru yang tadi pakai 0,2, ya. Nah, 0,2 maka dimasukkan data 2021, dapat datanya maka dimasukkan dalam yang seperti ini, baru kalian masukkan pada data barunya. Tempatnya berubah atau tidak. Bapak ingin tahu kalian ngerti atau enggak. Agak susah, ya, karena ini yang Bapak ambil untuk nilai UTS. Ya, jadi nilai UTS ini pertemuan ke-6, ya. Pertemuan ke-7, pertemuan ke-8. Jadi nilai yang ini adalah nilai untuk UTS. Jadi pertemuan ke-8 kalian tidak ada dihitung lagi, ya. Kemudian pertemuan ke-7 nanti akan Bapak kasih untuk materi. Dikerjakan yang ini selama 2 minggu. Minggu depannya lagi harus sudah selesai. Oke, baik, ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau nggak jelas boleh bertanya pakai suara, video boleh. Nggak usah ngelihat mukanya, nggak apa-apa. Kebanyakan mahasiswa pada takut semua sih. Oke, silakan. Susah, ya, susah banget. Susah sekali untuk mengerti kalau sudah hitung-hitungan dan berada pada yang seperti ini. Tapi insya Allah bisa kok. Baik, silakan, ada yang mau tanyakan dulu. Jangan terlalu malas untuk kalian menunggu, Pak. Ngomong aja absennya. Enggak, ya. Jadi Bapak pengen kalian memang dengerin Bapak dulu untuk berbicara, ya. Baik. Ya, nanti Bapak simpan di feed. Ya, oke, Zena, Isi, silakan. Pak.
Ya Pak, jadi saya mau nanya buat tugasnya ini Pak. Jadi kan yang dicari kan datanya yang 2010, 2014, 2015, sama 2018 Pak. Itu masing-masing kecamatan Hmm. aja Pak ya? Atau Itu satu? sudah enggak, itu sudah semuanya, semuanya. Jadi semuanya itu Oh, sudah ada di BPS, hmm, sudah ada di BPS, nanti Bapak kasihkan lah. Mudah-mudahan Bapak bisa kasihkan atau oh ya kalian nanti Pak. cari di BPS. Kemudian itu tinggal dimasukkan aja. Nah, kalian menghitungnya adalah yang sesuai dengan alpanya tadi. Oke Pak, siap. Berarti alpanya Ah, ini jadi coba alpanya 0,1 sampai 0,9 nggak boleh kurang, nggak boleh lebih kan Pak? Cuma ya 0,1 memang sampai cuma 9 0,9 itu doang. aja, nggak ada yang lain-lain. Jadi Oke Pak. 0,1, Pak, nanti pakainya 0,11 ya nggak usah, karena memang antara 1 sampai 9. Oke Sepuluhnya Pak. nggak usah dihitung karena 0. Nah, kemudian Berarti kalau habis misalnya kalian mau ngambil itu minimal 3 angka dari hmm, 9 tadi ya. 0,1 misalnya gini. Jena mau ngambil 0,1, 0,3, 0,8 silakan. Tapi kalau Bapak lebih prepare kalau kalian membandingkan dari 0,1 sampai 0,9. betul. Nah, 0,1 sampai 0,9 itu nilai yang error kuadratnya paling kecil. Itulah yang diambil dan dilakukan untuk perhitungan forecasting keseluruhan dari tahun 2010 sampai 2018 dengan 10 kecamatan. Oh iya Ya. Pak. Nah, Berarti Pak 10 habis kecamatan dari itu didapatkan hasil tahun 2021. oke Pak. Berarti Pak Hmm. habis kita cari yang keseluruhan ini, lalu kita cari yang kayak kemarin nih Pak ya. Langsung cari yang begini ya. Ya, betul. Nah, Oke. dibuatkan begitu error kuadrat, error biasa, error kuadrat, absolute error, baru error kuadrat. Nah, baru Baik. dibuatkan kotak yang di bawah itu. Ini Pak ya. Ya, nah itu Oke. ya, dicari adalah yang paling kecil Oke. untuk error kuadratnya. Jadi ada perbandingan antara 0,1, 0,3 atau 0,8. Atau mau Baik Pak. dibuatkan 0,1 sampai 0,9 keseluruhan, cari yang paling kecil, baru itulah yang dibuatkan forecasting akhir. Ya, Baik, baik Pak. forecasting akhirnya yang seperti tadi. Coba kembalikan ke tempat yang tadi, Gino. Ini Pak. Yang awal. Ini. Lain. Yang awal tadi kamu tadi. Oh, yang awal. Ini Pak, yang awal. Ya, nah, itu yang tadi Bapak baru kasih tahu ini ya. Iya Pak. Nah, itu untuk mencari bulan Juni tadi itu kan? Iya ini Pak, buat bulan Juni. Nah, itu untuk mencari bulan Juni itu adalah dihitung semuanya kan? Iya Nah, Pak, dihitung 8 sampai semuanya. 5. Iya. Nah, jadi nanti yang dihitung semuanya itu hanya alfa yang error kuadratnya paling Kecil. kecil. Oke Pak. Ya, ingat ya, Iya Pak. error kuadratnya paling kecil. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Itu saja Pak. Terima kasih Pak ya. Ingat ya, karena ya, oke, baik. Oke, dengarkan. Ini karena kalian nilai UTS, ya, nilai UTS ya, nilai UTS. Memang dia akan sama semuanya. Ya, ini ingat, dengarkan. Ini akan sama semuanya. Makanya Bapak hanya mencari yang tercepat dan nilai yang terbaik. Ya, jadi nilai tercepat dan yang terbaik. Ya. Jadi kalau kalian mengumpulnya lama, maka nilainya pasti akan minimal saja. Ya. Jadi kalau misalnya Pak saya mau cepat, ya kalian cepat, usahakan cepat. Ya, kalau misalnya 3 saja tapi cepat, tapi benar ya berarti nilainya akan pasti bagus. Tapi kalau misalnya kalian 9 cepat, maka akan lebih baik lagi. Ya, jadi tergantung kecepatan kalian untuk mengerjakan. Bapak kasih waktu selama 2 minggu. Ini adalah tugas UTS. Ya, sama hitungannya sama ya, Bapak aja. Bapak cuma ngasih soal tuh gampang, jadi sama. Kenapa sama? Karena kalian, Pak, boleh tidak nanti 0,1 dikerjakan sama ini, 0,2 dikerjakan sama ini, 0,3 dikerjakan 0,9, baru kalian jadikan satu, baru kalian nanti tahu berapa hasilnya. Itu sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh ya, Bapak nggak ada masalah. Tapi kalian pun harus cepat mengerjakannya karena yang tercepat itulah yang Bapak ambil. Ya,
Kelompok sesuaikan sama kelompok kemarin karena dia tidak berjauhan, ya. Karena tidak berjauhan berarti yang pusat gravitasi kemarin itulah kelompoknya, ya. Jadi itu yang diambil adalah yang minggu kemarin sebelumnya, kelompok yang minggu kemarin. Nah, itulah yang dipergunakan. Data ini paling gampang, ingat ya, paling gampang. Jangan sampai Pak susah banget. Enggak, sebenarnya enggak susah banget. UTS-nya enggak susah. UTS-nya bisa dikerjakan satu kelas sebenarnya sama-sama. Sama, nilainya sama, tapi yang Bapak minta adalah yang tercepat. Ingat ya. Dan dikerjakan di email. Bentuknya sama di jurnal. Ya, Bapak mintanya ada kalian bentuknya jurnal. Perhitungannya gimana Pak? Apakah nanti ini, kalau misalnya kalian perhitungan boleh hanya satu, kemudian nanti tabelnya ada 0,1 sampai 0,9, dicari yang terkecil, baru dikalikan, tidak usah dikalikan semuanya, tapi langsung saja tahun 2021-nya, contoh perkaliannya cuma satu, kemudian 2021-nya dapat semuanya. Nah, baru dimasukkan untuk pusat gravitasinya. Ya, habis pusat gravitasi, maka kalian tahu titik perbedaan antara yang di awal sama di akhir. Ingat ya, di awal sama di akhir. Jadi yang sebelumnya kalian tempatkan di jalan apa, sekarang akan berubah. Nah, tolong untuk kalian analisis di situ. Ya, perubahannya bagaimana? Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Bentuknya sama seperti jurnal. Datanya nggak susah, tapi bikin jurnalnya susah. Bikin untuk menghitungnya bagaimana caranya? Tahapannya seperti apa? Karena ini ada dua materi yang digabungkan, tapi nggak terlalu susah sebenarnya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan tanyakan. Ingat ya, absen di MOS, absen di jurusan, jangan lupa. Ya, jadi Bapak minta kalian untuk absen. Baik, nggak ada pertanyaan, yakin sudah? Ini Jeno aja yang bertanya, yang lain nggak bertanya. Oke, baik, Bapak kasih waktu 4 menit untuk Anda absen. Jangan lupa absen di MOS, absen di jurusan. Ya, absen di MOS dan absen di jurusan. Absen di MOS, Bapak buka 10.40 sampai jam 12.40. Jangan lupa centang. Absen di jurusan jangan dilebihin. Ini pertemuan ke-6. Ya, ingat pertemuan ke-6 jangan centang pertemuan ke-7. Ingat ya. Nanti dicoret Bu Murni minggu depan kalian nggak bisa masuk karena udah dicoret. Ya. Ingat baik-baik dicentang dan jangan melebihi waktunya. Ini ada pertemuan ke-6. Oke, silakan untuk absen. Bapak kasih waktu adalah selama 4 menit, tinggal 3 menit lagi. Habis ini Bapak akan masukkan pada beranda, jadi kalian bisa akan mengulang, ya. Diulang berkali-kali. Diulang berkali-kali, ya. Kalau Anda nanti besok dengerin Bapak lagi. Ya, kalau kalian tidak paham, sebenarnya sama aja. Di besok juga Bapak akan menjelaskan ini lagi. Dengan contoh yang berbeda. Ya, udah nggak kerasa udah pertemuan ke-6. Minggu depan pertemuan ke-7 dan terakhir ke-8 kita ke UTS. Habis UTS baru nilai keluar. Habis nilai keluar baru kita masuk lagi pertemuan sampai 16 9 sampai 16. Aduh, capek juga. Karena materi Bapak tadi itu. Ya, ngalah untuk materi itu berat ya. Jadi harus berpikir berat supaya bisa paham. Sebenarnya nggak terlalu susah sih. Cuma kalau misalnya di whiteboard gitu ya, itu tuh lebih gampang dibanding kalau yang seperti ini. Ini berat banget. Membuat kalian paham tuh sangat-sangat berat sekali. Ya, tinggal 1 menit terakhir, silakan absen cepat.
Ingat, absen di IG bukan suatu eh, kewajiban ya. Jadi wajib gitu, enggak. Cuma absen di IG hanya Bapak ambil untuk keaktifan saja, ya. Yang wajib itu ada di MOS dan ada di jurusan. Jadi kalau kalian, Pak, aku nggak nonton di IG gimana ya? Terserah kalian. Sesuai dengan apa? Ini Bapak yang cari ilmu bukan Bapak sebenarnya, kalian toh. Nah, jadi kalau kalian mau cari ilmu silakan untuk kalian bisa ini. Forecasting sangat penting ya karena kalian bisa memprediksikan tahun depannya. Nah, dengan tadi ada gelombang-gelombangnya. Jadi kalau misalnya Pak aku mau prediksikan COVID itu paling tingginya di mana? Sebenarnya bisa ya, jadi nggak ada masalah. Sebenarnya bisa. Makanya itu yang ditentukan di mana, ya. Jadi ya kita harus tahu dulu. Oh, tahun depan setelah dengan perkembangan zaman ternyata balai kota itu harus pindah. Nah, itu pun juga harus tahu di mana balai kotanya. Ya, jadi harus tahu di mana letak titik pusat untuk gravitasinya. Oh, ternyata setelah perhitungan beberapa tahun ke depan atau 5 atau 6 tahun ke depan, maka kita tahu nanti titiknya adalah berpindah dari sini ke sini. Nah, itu ya. Jadi kalian udah tahu. Jadi jangan sampai salah untuk menghitung. Baik, Bapak rasa sudah cukup ya. Jadi untuk minggu depan jangan lupa untuk ketemu apa? Pantengin lagi untuk IG Bapak. Untuk ujian UTS-nya tadi udah Bapak kasih. Ya, jangan lupa kalian mengerjakannya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Ya, jangan sampai salah. Oke, baik. Bapak rasa sudah cukup, Bapak akhiri. Sampai di sini pertemuan kita, pertemuan 6. Minggu depan ada pertemuan ke-7. Jangan lupa untuk absen di MOLS, centang, absen di jurusan, jangan melebihi untuk pertemuannya. Ini pertemuan ke-6. Jangan lupa absen jurusan sesuai sama jamnya. Ya, sesuai sama jamnya, yaitu jam 10 sampai jam 12. Jangan dilupa itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak rasa sudah cukup. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.